senang banget hari ini kita bisa ketemu karena kita rindu dengan hadirat Tuhan. Kami sungguh ingin Tuhan mendekat dengan Engkau, karena hanya Engkaulah yang membuat hati kami tenang, hati kami damai, hati kami dikuatkan kembali. We worship you, Lord. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Kami mau mendekat dengan hadirat-Mu. Hadirat-Mu ya Tuhan, Sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami, hanya di dalam Engkau, hanya di dalam Yesus. Shikara la na na ya nama nama ya na ya nama shakara la ya ramo. Kia na la 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 nama shakara la la na ya ramo. Shakara la ya nama ya na ya nama ya ra la ya na ya ra la ya na ya ra se. We love your presence. We love your presence. We love your presence. Kami senang tinggal di hadirat-Mu. oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Panggil dia sama-sama, kita rindukan. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Sekali lagi ya, silakan. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Amin. Tuhan, bawa kami selalu mendekat padamu. Penuhi hati kami dengan kasih, dengan kasih-Mu yang melimpah-limpah. Urapi hati kami ya Tuhan. Kami serahkan hati, hidup kami, jiwa kami, semuanya kepadamu. Kami mau mendengar Engkau Tuhan Yesus. Berbicaralah Roh Kudus, bekerja ya. Saat kami mendengar Engkau, saat kami menyembah, saat kami berkumpul untuk saat itu hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wow. Luar biasa. Kita selalu bersyukur ya, kasih Tuhan itu selalu melimpah loh dalam hidupnya kita. Amin. Saat ini kakak mau ajak kita semuanya ambil Alkitabnya. Kita mau baca firman sama-sama ya. Kita buka di
Kejadian, kitab di Kejadian pasal yang ke-50. Tuh pasal yang paling terakhir tuh. Jadi buka yang paling terakhir, pasal yang ke-50 ayatnya yang ke-15. Nih mungkin kalian sering dengar ceritanya tentang Yusuf yang dibuang oleh saudara-saudaranya. Kita baca aja ya. Tapi ini tuh yang di akhir hidupnya gitu. Ini mau mengarah ke akhir hidupnya. Kita mau baca sama-sama ya, nanti bacanya yang pertama yang ayat yang ke-15, nanti yang cowok, setelah itu selanjutnya yang cewek, bergantian seperti itu ya. Kita mulai dari yang cowok dulu ya, siap ya boys? Mari kita baca sama-sama. Judulnya Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ayat yang ke-15, ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Ups. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka. Sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu, maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Ayat 18. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ayat yang terakhir, jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Wow, amin. Di sini ketika kakak baca ayat ini, kakak belajar dan kakak itu benar-benar kagum banget dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya Yusuf. Yusuf ini menurut kakak ketika kakak baca gitu ya, Yusuf ini jadi orang yang berhasil menjaga hatinya sampai akhir hidupnya. Ketika kakak baca firmannya sebelum-sebelumnya gitu ya, ketika Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, Yusuf di penjara. Yusuf ini ketika kakak baca gak ada tuh dicatat dalam firman Tuhan dalam Alkitab. Yusuf kecewa, Yusuf marah, menendam. Enggak, tapi justru Yusuf itu malah mengasihi saudara-saudaranya. Yusuf malah mau tetap untuk ketemu sama saudara-saudaranya. Sekali lagi kakak benar-benar kagum akan Yusuf. Karena Yusuf ini jadi jadi pribadi yang berhasil menjaga hatinya sampai akhir hidupnya. Di sini kita tahu, kita belajar soal hati. Ada firman Tuhan berkata di Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita tahu bahwa Yusuf menjaga kehidupannya itu seturut dengan firman Tuhan, dengan apa yang Tuhan katakan. Sehingga Yusuf ini hidupnya itu benar-benar bersinar. Hidupnya ini benar-benar jadi berkat buat saudara-saudaranya. Ayo kita sama-sama belajar untuk menjaga hati kita. Sehingga hidup kita ini dilihat orang lain. Itu bukan jadi batu sandungan. Melainkan hidup kita ini benar-benar bercahaya, jadi berkat. Tapi semuanya dimulai dari mana? Dari hati. Karena ada dalam satu hal dalam hidupnya kita yang gak bisa dibohongi itu adalah hati. Kalau tangannya kita sakit, kita gak bisa tuh pura-pura, oh ini gak sakit, ini pasti tetap sakit. Kalau kita di pikiran, kita mau lari, kita capek gitu ya. Wah, kita berlari nih, kita bisa memanipulasi pikiran kita. Aku gak capek, aku lari. Tapi kalau hati ini tidak bisa dibohongi. Apa yang keluar dari hati itu akan terpancar ke kehidupan. So, kita mau belajar untuk kita menjaga hati. Dikatakan tadi di kitab Amsal, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kak, dengan apa kita menjaga hati kita? Simple. Dengan apa yuk? Dengan ini, firman Tuhan. Dengan menjaganya dengan firman Tuhan. Supaya hati kita ini gak salah. Kalau ada hal yang gak berkenan bisa diluruskan. Karena dari hati, ya, kakak akan bacakan sebentar ya, boleh ya. Itu ada di Matius.
Ada di Matius 15 ayat yang ke-19 kakak bacakan aja. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan dan lain-lain. Wow, kalau hati kita nggak dijaga dengan firman Tuhan, dengan kebenaran ini, hati kita ini bisa kemana-mana. Karena segala pikiran jahat itu dasarnya, itu pikiran awalnya itu dari sini, dari hati kita. Mari kita jaga hati sama-sama teman-teman. Yang pertama, bagaimana kita bisa jadi orang yang bersinar. Ya kita mulai dengan jaga hati. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjaga hati kita dengan menjaganya seturut dengan firman Tuhan, perkataan Tuhan. Ya, ingat yuk baca firman terus. Supaya apa yang kita masukkan dalam hidupnya kita, dalam hatinya kita tuh firman Tuhan. Ya, sama-sama kita tutup Alkitab kita. Kita mau berdoa supaya hati kita itu selalu dikuduskan, disucikan. Supaya hati kita, supaya hidup kita selalu berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ubah hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu. Alkitabnya sudah tutup, ditaruh di hatinya seperti ini. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Katakan, jadikan ini doa serupa dengan gambarmu. Sucikanku, kuduskan hatiku. Katakan, ubah hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Ini doa kami Tuhan. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Bentuk kami Tuhan, bentuk hati kami serupa dengan gambarmu. Sucikanku, kuduskan hatiku Tuhan. Ubah hati kami Tuhan, sucikan dan kuduskan hati kami. Kami mau serahkan hati kami. Kami mau belajar dari teladan seorang Yusuf yang mau menjaga hatinya. Meskipun dalam hidupnya Yusuf sudah dibuang sama saudara-saudaranya, Yusuf penjara. Tapi Yusuf gak memilih untuk menendam. Tapi Yusuf gak memilih untuk jadi marah. Karena Yusuf tahu ketika Yusuf akan menendam, Yusuf marah, Yusuf gak menjaga hati, Yusuf akan kehilangan berkatnya, yaitu saudara-saudaranya. Kami gak mau kehilangan berkat Tuhan hanya karena kami ini gak menjaga hati. No Tuhan, kami gak mau kehilangan damai sejahtera, kami gak mau kehilangan berkat-Mu karena kami ini gak menjaga hati kami. Mulai dari kami muda ini Tuhan, kami mau menjaga hati kami seturut dengan firman-Mu Tuhan. Thank you Tuhan Yesus, kami mengasihi Engkau. Urapi kami ya Tuhan, Allah Roh Kudus selalu bekerja dalam hidupnya kami ya. Selalu tuntun kami supaya hidup kami juga serupa dan seturut dengan apa yang jadi perkataan-Mu ya Tuhan. Ucap syukur padamu, kami serahkan hidup kami padamu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.